Hai JPCC, kita sekarang mulai masuki dalam sesi Q&A bersama Pastor Jeffrey dan Angela Rahmat. Dan udah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kalian yang siap untuk kami tanyakan kepada Pastor Jeffrey dan Angela Rahmat. Kita udah gak sabar banget nih, Sia. Yes, teman-teman, let's get comfortable. You can grab coffee or snacks. Dan jangan lupa untuk ambil catatannya. Dan mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke Q&A, dan ini pertanyaan pertama khusus untuk Pastor Jeffrey. Oke, siap Pastor Jeffrey? Siap. Oke, ini ada pertanyaan. Apabila Pastor Jeffrey seorang single, apa yang akan Pastor Jeffrey lakukan untuk mengusir kebosanan yang melanda? Oke, wow, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah lama berarti ya. Kamu bertanya kepada sesuatu yang jadi status saya 20 tahun lebih yang lalu. Buat seorang introvert seperti saya lebih consider diri saya sebagai seorang introvert ya. Mungkin bisa lebih memahami atau menikmati kesendirian dibandingkan dengan teman-teman yang lebih cenderung ke arah extrovert ya. Sewaktu saya tinggal di sekolah di Belanda dulu, saya juga tinggal sendirian. Waktu saya dulu kerja sempat di stasiun di Bandung, saya juga tinggal di rumah sendirian. Saya mungkin akan menyibukkan diri dengan menyalurkan hobi, ya, hobi olahraga, mungkin memasak atau main musik, atau mencoba untuk menambah ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang ini kan ilmu pengetahuan mudah sekali diakses, ya, gitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, apalagi banyak sekarang yang menggratiskan untuk kita bisa dapat buku dan lain sebagainya. So, intinya cobalah untuk menambahkan nilai dalam hidup kita sendiri. Itu yang penting. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, tambahkan nilai dalam hidup kalian sendiri, supaya pada saat ini semua berlalu, kalian temui bahwa nilai kalian bertambah. Tapi yang penting adalah jangan sampai kalian terisolasi juga. Jadi tetaplah connect dengan teman-teman, terutama teman-teman yang bisa menyemangati, teman-teman yang bisa juga menaikkan iman, ya, sehingga kalian semua mendapatkan energi yang sama ya. Tapi jangan teman yang kesepian, ya nanti malah jadi repot gitu. Jadian nanti ya. Malah jadian. Itu sih menurut saya, Jim. Oke. So, kita mesti connect sama teman-teman kita juga semua, kemudian nambah nilai kita, belajar, dan juga kalau bisa nyalurin hobi gitu kali kok, Jeff ya? Pasti Jeffrey ya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan Pastor Jeffrey udah jawab nih dari sisi pria yang mungkin pribadinya introvert. Nah, aku tertarik nih untuk tanya kalau Kak Angel gimana? Kalau apabila Kak Angel seorang single, apa yang Kak Angel akan lakukan kalau masih single untuk mengisi kebosanannya? Apakah sama mungkin sama-sama bikin hobi juga? Oke, Sasha. Saya ini termasuk orang yang aktif di dalam rumah. Saya nggak terlalu suka keluar, bukan antisosial ya, tapi saya nggak terlalu aktif di luar rumah. Apa yang saya lakukan sekarang ini adalah saya berusaha untuk occupy myself with something, mengisi hidup saya dengan sesuatu yang berguna. Saya bisa belajar selagi saya masih ada waktu untuk bisa belajar. Saat ini saya juga bisa beberes rumah selama saya nggak bisa keluar rumah. Saya juga bisa do something for other people selagi saya masih punya kesempatan dalam waktu ini. Prinsipnya adalah bosan itu kan menurut saya ada di pikiran ya, ada di pikiran. Jadi kalau selama kita itu diri kita kosong, kita nggak produktif dan kita pasif, otomatis kita akan merasa bosan. Nah kalau cuma nungguin kapan sih ini berakhir, kalau kita produktif, otomatis kebosanan pasti akan hilang. Sebenarnya menurut saya bukan nggak ada yang bisa kita lakukan di dalam rumah, tapi biasanya kita tidak mau melakukan apa yang kita tidak suka. Dan kita lebih memilih merasa bosan daripada kita melakukan apa yang tidak mau kita lakukan, betul ya? Seperti menjadi bahagia, menurut saya prinsipnya sama. Menjadi bosan itulah sebuah pilihan. Jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing.
Iya. Wow. Wow, berarti karena kita di karantina gini bukan berarti alasan untuk kita tidak produktif ya, Kak Angel. Kalau kita tetap harus aktif dan mengisi kebosanan dengan hal-hal yang baik dan berguna buat banyak orang. So good. Ya. Ini pertanyaan pertama masih muda. Iya. Siap buat pertanyaan kedua nih, Pastor Jeffrey. Lebih panas abis ini ya pertanyaannya. Karena gini, Pastor Jeffrey tadi menarik waktu Pastor Jeffrey mention bahwa mungkin waktu lagi Pastor Jeffrey dulu single, tinggal di kos di Bandung sendirian. Dan mungkin saat ini juga banyak teman-teman juga yang sama. Kita ada dalam situasi sekarang di mana kita di karantina, kita di rumah sendirian. Dan kemudian walaupun emang niatan kita adalah untuk menambah nilai, dan kita mau produktif, tapi nggak bisa dipungkiri seringkali daging kita lemah. Dan mungkin kita tergoda dengan mungkin dari internet, kemudian ada pornografi, godaan yang cukup kuat juga untuk para pria terutama gitu. Nah pertanyaan adalah, apakah ada biblical foundation dan tips untuk memperkuat diri dari godaan pornografi yang datang ketika sedang di dalam kesendirian ini sebenarnya, Pastor Jeffrey? Wow. Saya yakin ini bukan pertanyaan dari kamu, Jim ya. Ini pertanyaan dari teman kamu kan? Iya. Well, pakai tanya biblical foundation. Sebetulnya hati kita pasti sudah berbicara ya tentang pornografi ya. Tapi kalau ditanya biblical foundation tentu ada. 1 Korintus 6 ayat 18 katakan seperti ini, kalau saya boleh baca sebentar ya. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul, sebab semua dosa lain yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Tetapi orang yang berbuat cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan flee fornication. Every sin that a man does is without the body, but he that committed fornication sinned against his own body. So kata fornication atau kata cabul di sini dalam bahasa aslinya adalah porneia ya. Dari situ kita dapatkan kata porno. Ya, berarti sudah jelas porno itu dosa. Tapi Alkitab katakan dengan jelas bukan sembarangan dosa. Ya, dosa porno itu berbeda atau dosa karena porno itu berbeda. Karena berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri dikatakan. Artinya kita merusak tubuh kita sendiri, kita menghancurkan tubuh kita sendiri, kita menurunkan nilai diri kita sendiri. Meskipun mungkin kita jago ya dalam menyimpan rahasia atau menikmatinya dalam kesendirian kita, tidak ada yang tahu ya. Tapi akibatnya akan terasa oleh diri kita sendiri gitu masalahnya. Meskipun nggak ada yang tahu ya dalam kesendirian kita di kamar kita kunci pintu nggak ada yang tahu. Tapi karena kita merusak diri kita sendiri, maka diri kita sendiri akan merasa gitu. Kita akan merasa lebih harga diri kita jadi rendah. Kita merasa kita tidak pantas mendapatkan yang terbaik. Kita merasa mungkin jijik dengan diri kita sendiri ya. Nah nantinya kalau semua ini tidak dibereskan ya akan termanifestasi dalam hubungan berikutnya, dalam hubungan pernikahan umpamanya. Ya, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan intim sebagai istri atau sebagai suami nantinya. Gitu. Namanya juga pornografi. Ya, pornografi. Ya, berarti pornografi ini bermain di imajinasi, bermain dalam gambar. Nah, sekali gambar itu masuk ke pikiran kita, susah untuk dihapuskan kembali. Nah, kemudian yang dijual oleh pornografi ini kan sebetulnya bukan realita ya, tetapi fantasi ya, gitu. Nah, ini bahayanya. Contohnya aja, banyak di antara kita yang ketawain anak kita yang masih kecil. Saya punya anak yang masih kecil ya. Mereka seolah-olah percaya fantasi, mereka pakai baju superhero, mereka berlagak seperti mereka tuh punya power, mereka superhero, dan kita ketawain dia. Tapi sebetulnya banyak orang-orang gede yang juga demikian when it comes to pornography, karena mereka percaya fantasi ya, berlagak seperti punya power ya, padahal mereka nggak punya gitu. Makanya
kalau mau menang, kita harus sadar bahwa ini sebetulnya cuma fantasi, bukan realita. Ya, atau kalau pernah baca kesaksian daripada saya bintang porno yang bertobat ya, saya pernah baca kesaksiannya. Mereka sendiri pada saat lagi aktif dalam kehidupan realita mereka tidak berbuat seperti itu, gitu. Itu karena cuman mereka lakukan di dalam film ya. Nah, kita habiskan waktu kita untuk membeli kebohongan yang merusak diri kita sendiri. Makanya harus hati-hati. Kalian masih muda, kalian pikir nggak ada efeknya. Efeknya nanti, gitu. Kalau sekarang pun kalian pikir nggak ada, itu bukan berarti nggak ada, tapi termanifestasi kemudian. Seks itu sendiri powerful, tapi hubungannya sangat erat dengan otak sebetulnya, bukan dengan alat organ vital itu sendiri. Jadi hati-hati. Ada tips sederhana mungkin untuk bagaimana supaya kita bisa kuat terhadap godaan ini, selain mungkin kita mengerti bahwa nanti mungkin bahayanya nggak dirasain hari ini, tapi mungkin ke depan baru dirasain bahayanya. Ada nggak tips? Iya, pertama kita harus tahu, kalau kamu merusak dirimu sendiri terus-terusan, masa kamu perlu diingatkan lagi? Kan akibatnya itu langsung. Kalau kamu sedang merusak dirimu sendiri, seharusnya kamu tahu bahwa yang bisa membangunkan dirimu, yang bisa menolong engkau adalah dirimu sendiri, gitu loh. Nah, kalau saya, selama kalian aktif untuk mengerjakan hal-hal yang tadi saya sebutkan di pertanyaan pertama, kalian nggak punya waktu untuk hal-hal yang itu. Ya kan? Itu kenapa sih masuk? Sama seperti cerita Daud. Daud kenapa sih tergoda sama istri orang? Karena dia nganggur. Yang lain perang, dia nganggur. Ya kan? Nah, yang perang kan nggak kepikiran seperti apa yang dia pikirkan. Nah, makanya itu bahayanya kalau pikiran kita ini kosong. Nah, kan Yesus pernah kasih perumpamaan tuh. Ya toh, kalau iblis yang diusir, terus rumah itu kemudian bersih, tapi kosong. Dia akan datang kembali bawa 7 orang temannya, kalau nggak salah gitu kan ceritanya. Nah, jadi jangan biarkan pikiran ini kosong, jangan biarkan waktu kita ini dibiarkan kosong begitu saja, dilewatkan begitu saja, tapi isi. Makanya dalam message saya hari Sabtu yang lalu, saya bilang, katakan set your mind, arahkan pikiran kamu ke arah-arah yang benar dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Tapi kalau kita nggak set our mind, kita biarkan saja, maka pikiran kita ini akan cenderung menuruti gravitasi, yaitu cenderung kepada yang negatif. So good. Thank you, Pastor Jeffrey. Yep. Saya harap teman kamu jadi mengerti ya dan bisa menang. Yep. Amin. Jadi bagi para pria di luar sana, kalau misalnya daripada dia bosen dan dia mengalami banyak godaan, pergi perang aja ya. Perang untuk bekerja, perang untuk pergi perang, menafkahi keluarganya. Nah, kalau misalnya dari Kak Angel sendiri, kan tadi kita bahas struggle dari pria di mana dia menahan godaan pornografi. Tapi kalau seperti pengalaman saya sendiri sebagai wanita, kayak kadang kita tuh untuk urusan masa depan banyak banget rasa khawatir, apalagi mungkin lagi karantina gini, ngeliat masa depan tuh kayaknya stuck gitu ya. Kita lagi bingung abis ini ada apa, kita nggak tahu. Nah, aku mau nanya ke Kak Angel, bagaimana sih untuk kita cara mengatasi kekhawatiran dan juga rasa takut yang terus datang walau kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Ya, rasa takut atau khawatir itu perasaan yang otomatis timbul kalau kita tuh diperhadapkan oleh satu keadaan yang di luar kendali kita di saat ini atau di luar kapasitas diri kita. Itu normal terjadi otomatis dan bisa dialami oleh siapa aja. Yang nggak normal dan yang nggak benar adalah kalau kita rasa takut itu menutupi iman kita. Jadi rasa takut lebih berbicara daripada iman yang kita miliki. Nah, kalau di sini dibilang, kok kita masih sering ya merasa takut, sedangkan padahal kita udah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini berarti kan ada yang salah nih. Ada yang salah, nggak mungkin Tuhan yang salah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita masih rasa takut,
rasa takut akan tetap datang dan pergi. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengambil keputusan bahwa rasa takut itu tidak berbicara lebih keras daripada iman yang kita miliki. Firman Tuhan akan menimbulkan iman, betul? Kalau kita benar serius setiap hari harus dekatkan diri pada Tuhan, kita baca firman Tuhan. Nggak mungkin kalau firman Tuhan itu tidak menimbulkan iman. Nah, tugas kita yang berikutnya adalah supaya kita tidak membuat iman yang sudah timbul itu kita tenggelamkan lagi. Jadi jangan kita membuat iman itu mati kembali. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah jangan kasih makan rasa takut kita. Don't entertain your fear. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kalau rasa takut itu datang, kita harus ambil keputusan. Kita putuskan saat itu juga, kita matikan, kita lawan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua. Firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Jadi jangan menganggap bahwa, contohnya gini, saya ini satu rumah sama suami saya. Satu rumah sama suami saya. Ya harus dong. Kita bisa berada di dalam satu rumah, tapi kita juga bisa mengesampingkan kehadirannya. Saya ingat firman Tuhan dalam Markus 4 tentang Tuhan Yesus pada saat itu ada bersama murid-muridnya di dalam perahu, dan pada saat itu ada badai yang dahsyat banget. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus berkata, bingung ngelihat Tuhan Yesus kok tidur aja, seolah-olah Tuhan Yesus nih nggak peduli kalau mereka nih semua mati. Nah, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kayak nggak punya iman? Nah, kita tuh bisa berada di dekat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi tanpa kita sadar, mungkin tanpa kita sengaja, kita mengesampingkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Wow, so good. Terima kasih Kak Angel untuk jawabannya. Aku sendiri diingetin balik kalau iman itu matters of our focus ya. Kalau misalnya kita fokus kepada ketakutan atau fokus pada firman Tuhan, ya itu balik lagi keputusan kita. Dan di situ kita akan dikuatkan lagi. Ya, rasa takut sama iman nggak bisa jadi satu ya. Salah satu harus pergi. Salah satu akan pergi. Jadi kamu mau pilih iman yang pergi atau rasa takut yang pergi. Wow. Yep. Itu reminder Pilihan. banget ya. Yes. Oke, pertanyaan ketiga buat Pastor Jeffrey. Ini dari teman saya lagi. Dia ada yang tanya. Ini challenge-nya Temanmu sekarang banyak-banyak bukan. ya. Challenge-nya bukan dari diri sendiri, tapi mungkin dari faktor luar. Banyak dari kami yang gajinya terkena adjustment atau bahkan dirumahkan. Menurut Pastor Jeffrey, apakah lebih baik jika kami mencari pekerjaan baru atau kembali minta kepada perusahaan sebelumnya untuk dipekerjakan kembali? Ya, saya prihatin ya kalau itu terjadi sama kalian ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus bicara straightforward aja ya, saya pikir ya. Tergantung apakah kalian senang dengan pekerjaan kalian itu. Ya, kalau dulu sebelum kejadian ini semua, mau kerja ngomel terus gitu, mau kerja males gitu ya. Setiap kali bangun tidur itu kayak aduh gue males banget di kerjaan nih, gitu ya. Selalu mengeluhkan pekerjaan. Pertanyaan saya gini, nah kenapa lu mau balik lagi? Kenapa terus pengen ini cepet-cepet? Nah sekarang di work from home malah ngomel juga. Jadi maunya apa? Gitu. Nah kalau kemudian pengen cepet-cepet nih, udah nggak betah nih, bosan nih di rumah terus, gue pengen balik kerja lagi nih. Lah itu kan berarti kamu kembali kepada yang dulu kamu ngomelin juga, yang dulu kamu nggak suka juga, iya kan? Apakah hanya karena takut kehilangan gaji? Tapi kan nggak fair juga buat yang punya kerjaan, yang punya perusahaan tempat kamu kerja. Berarti dia nggak akan mendapatkan yang terbaik dari kamu. Betul apa enggak? Makanya tadi saya katakan, tambahkanlah nilai selama PSBB ini dalam dirimu sendiri, sehingga kamu nggak perlu kembali ke pekerjaan yang lama. Ya toh? Kamu bisa dapatkan pekerjaan yang baru atau apply di tempat kerja yang baru karena kamu punya nilai lebih, atau malah kamu bisa mulai coba untuk be your own boss,
mulai berbisnis sendiri gitu. Karena selama PSBB ini kamu menambah nilai, kamu menemukan ada satu kreativitas baru yang mungkin kamu bagus ya. Nah, saya ketemukan beberapa orang dalam PSBB ini malah kreativitasnya jalan, ya, dan kemudian dia malah menjadi bos buat dirinya sendiri. Malah dia berpikir bahwa kalau ini semua udah beres, dia nggak akan kembali ke pekerjaan yang lama. Tapi kalau kita senang dengan pekerjaan kita senang dengan pekerjaan kita, ya kenapa harus cari pekerjaan yang lain? Hanya karena gajinya dipotong. Makanya selama ini pikirkan bagaimana caranya untuk menambah ilmu. Bagaimana bisa bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan lebih produktif, ya meskipun di rumah, sehingga pas nanti kita bisa balik lagi seperti kerja ngantor lagi, kita bisa menunjukkan kelebihan kita, ya kan? Dan gaji itu pasti akan ngikut sendiri nantinya, gitu. Gaji itu akan ngikut dengan nilai yang kita presentasikan, gitu ya. Namanya juga honorarium, honor gitu asalnya. Jadi dia akan ikut dengan nilai yang kita presentasikan kepada perusahaan tersebut. Gitu. Jadi itu menurut saya. Tanya dulu sama dirimu sendiri, jujur dulu gitu. Kamu ini suka apa tidak dengan pekerjaan kamu? Itu Jim. Wow, thank you Pastor Jeffrey. Jadi benar-benar pakai kesempatan ini untuk benar-benar tanya itu dalam diri kita dan lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk nambah nilai sebenarnya ya. Ya. Ya, thank you. Kalau tadi kita udah tanya ke Pastor Jeffrey mungkin dari sisi pekerjaan ya, kalau yang affected dari PSBB ini. Tapi mungkin aku penasaran nih untuk nanya ke Kak Angel dari sisi relationship. Karena ini wanita kan kita tendensinya belakangan ini jadi lebih agak sedikit emosional, lebih mungkin moodnya naik turun. Dan mungkin pengaruh karena dari relationship yang kita jalanin di PSBB ini. Nah aku mau tanya ke Kak Angel, banyak dari kita yang jauh dari keluarga, teman atau pasangan, pacar. Nah, ada nggak tips dari Kak Angel agar kita tidak merasa sendiri pada saat pandemi ini dan biar kita nggak sedih dan suka kesepian gitu? Iya, yang paling gampang sih call them ya. Video call kalau mau ngeliat wajah ketemu wajah. Tapi prinsipnya adalah kita, salah satu yang membuat kita itu stuck di dalam situasi tertentu adalah karena kita tuh nggak mau menerima keadaan, ya kan? Kita memaksakan apa yang kita mau dan memaksakan apa yang nggak bisa terjadi sebenarnya. Jadi pertama-tama kita harus bisa menerima keadaan seperti ini. Sekarang ini kita harus lockdown, bahwa kita nggak bisa ketemu dengan keluarga, dengan pacar, dengan siapapun juga. Semuanya harus diam di tempat masing-masing. Dan yang kedua adalah setelah kita menerima keadaan yang kita hadapi, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini yang kita semua sebut dengan new normal. Dan kita harus punya pikiran bahwa ini kan hanya sementara waktu. Ini kan nggak selamanya terjadi sampai kita ada akhir hayat kita, ngerti nggak sih? Ini hanya sementara waktu dan yang berikutnya temukan cara untuk bikin diri kita sendiri bahagia. Jadi nggak tergantung, kebahagiaan itu kan tadi saya bilang adalah putusan kita sendiri, nggak tergantung dari orang lain, nggak tergantung dari apa yang kita terima dari luar. Temukan cara bagaimana membuat diri kita sendiri bahagia. Jangan biarkan perasaan kita itu menguasai hidup kita. Iya, jadi biar kita lagi pandemi ini, kita memutuskan untuk kalau lagi kesepian ya we call them dan kita bilang kalau hey ini kesempatan untuk kita tidak terisolasi, tapi malah bangun hubungan yang mungkin selama ini sibuk ya, kita nggak punya waktu, sekarang di waktu yang ini kita bisa bangun hubungan lagi. Inilah kesempatan buat kita selama ini yang mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk keluarga besar kita, dan ini kesempatan kita untuk bisa memperhatikan mereka lebih lagi. Iya. Wow. Tapi memang betul sih dalam situasi seperti ini banyak dari kita sekarang ketemu teman, kemudian juga kita lebih sibuk justru dalam pekerjaan, kemudian juga ada yang nambah nilai lebih banyak juga belajar. Nah ini ada satu lagi jadi pergumulan nih Pastor Jeffrey, karena dengan kita sekarang jadi akhirnya lebih aktif, kita bisa mulai dari pagi bahkan sampai larut malam penuh dengan aktivitas, berusaha produktif. Ada yang bergumul dan bertanya bagaimana caranya memisahkan antara me time-nya dengan pekerjaannya dengan sekarang ini. Atau kita juga nambah value, belajar. Itu semua jadi nggak ada batasannya gitu. Gimana caranya Pastor Jeffrey? Ya, masih sendiri udah mikirin me time terus ya.
Ya, saya juga terus terang karena saya punya kebiasaan kalau saya sudah ada di rumah dari awal tuh istri saya udah bilang, kalau kamu di rumah saya nggak mau kamu mikirin yang ada di luar rumah. Gitu. Jadi saya tuh punya kebiasaan kalau pas sampai rumah handphone saya langsung mati gitu ya. Tapi kan sekarang ini saya ada di rumah terus, nggak mungkin handphone saya mati ya. Jadi saya juga terus terang saya juga bergumul ya, karena kebiasaannya kan nggak demikian. Pas pulang ke rumah, ya udah pikiran saya ada di rumah. Gitu. Jadi saya perlu diskusi juga sama istri saya gitu, bagaimana enaknya. Tapi kalau buat yang sendirian kan nggak perlu ya. Jadi dia tinggal perlu untuk punya yang namanya disiplin. Ya, disiplin ini merupakan bagian daripada menaikkan nilai. Dan dia harus bisa membuktikan kalau dia work from home, berarti kan nggak ada yang ngawasin dia, ya kan? Nah, dia harus bisa membuktikan meskipun tidak ada yang mengawasi, saya ini bisa mengerjakan tugas saya tanpa perlu diingatkan kapan selesainya, dan bisa mengerjakannya dengan sama baiknya, bahkan lebih baik, ya toh? Karena kan lebih banyak longgarnya gitu. Karena kalau di rumah kan capek sedikit, bisa minum dulu, bisa makan dulu, dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi mesti menunjukkan bahwa saya work from home ini ternyata lebih bisa mengeluarkan yang terbaik gitu, meskipun tidak diawasi. Nah, kenapa ini semua penting? Sebab pada saat kalian nanti kembali lagi bekerja sebagai pegawai, maka bosmu akan recognize ya, akan melihat, wah ini nggak diawasin aja ini orang bisa kerja dengan luar biasa baik gitu. Nah, maka kalian sedang membuktikan diri bahwa kalian ini sebetulnya bisa jadi orang yang diandalkan gitu. Ya. Jadi makanya harus berubah cara berpikirnya. Jangan melihat ini masa ini work from home ini sebagai masa yang tidak baik atau sebagai masa yang bisa malas-malesan dan lain sebagainya. Malah saya berpikirnya terbalik gitu. Ini masa pembuktian gitu. Apakah kamu itu perlu diawasi dalam pekerjaan apa tidak? Sama juga dalam pelayanan juga sama gitu. Ya, kalau kamu tidak bisa diandalkan, ya. Tidak ada yang ngawasi, kamu harus selalu diingatkan, dan lain sebagainya. Berarti pas masuk nanti, kamu harus siap-siap. Siap-siap untuk, ternyata ini orang harus diganti. That's good. Ya, berarti di season ini juga dimana kita dites ya integritasnya, dimana nggak ada yang lihat, tapi kita masih bisa berperforma dengan baik, dan melakukan yang terbaik yang dari kita, walaupun kita harus bekerja dari rumah. Iya. Oke, Pastor Jeffrey dan Kak Angel, kita udah sampai ke pertanyaan yang terakhir, dan ini bisa langsung dijawab aja, Pastor Jeffrey dan Kak Angel, untuk langsung. Kita ada dari teman-teman nanya, bagaimana supaya kita bisa tetap berdampak walau ada di situasi yang sulit seperti sekarang? Ya, saya sudah sering katakan ya, kalau jeruk itu ditekan, ya keluar jusnya gitu kan. Dan jusnya lebih mahal daripada jeruknya sendiri. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi atau melihat situasi seperti sekarang ini. Kalau saya sendiri melihat inilah kesempatan untuk kita menunjukkan what we made of ya gitu. Dari dalam kita ini seperti apa gitu. Dan bisa nggak kita berdampak di musim seperti sekarang ini? Sangat bisa. Sangat bisa. Yang penting jangan kita mikirin diri kita sendiri. Itu aja. Makanya dari awal saya sudah bilang, dari minggu pertama kalau kamu dengerin video saya yang saya kirim hari Sabtu ya, saya selalu bilang memperbesar empati, coba perhatikan orang lain ya. Karena itu yang membuat kita jadi bisa berdampak buat orang gitu ya. Karena kalau kita cuma mikirin diri kita sendiri, lama-lama kita jadi khawatir, jadi takut, ya, lama-lama kita jadi bosan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita set our mind, ya, arahkan pikiran kita untuk menolong orang lain, untuk jadi berkat buat orang lain yang lagi kesusahan dan lain sebagainya, maka kita nggak kepikiran macam-macam, pikiran kita nggak kosong gitu, dan tidak mudah diganggu oleh
tadi, pertanyaan kedua tadi tentang pornografi dan lain sebagainya. Ya, karena kita sibuk gitu loh. Nah, kalau mau bertanya apakah kita bisa memberikan dampak yang besar, sangat bisa. Karena dampak itu selalu berhubungan dengan pengorbanan gitu. Semakin kita berani berkorban untuk kepentingan orang lain, kepentingan yang lebih besar, semakin besar dampaknya. Itu. Saya pikir Angel punya jawaban tersendiri. Iya, banyak orang tuh merasa isolasi itu sesuatu yang membatasi ya. Ya, memang benar membatasi. Tapi bukan hanya membatasi, justru menghentikan mereka untuk melakukan sesuatu. Isolasi sebenarnya membuat kita lebih kreatif. Berpikir kita lebih out of the box. Seperti sekarang ini kita bisa menjadi berkat di rumah kita sendiri. Kita lebih kreatif dengan melakukan ini secara virtual. Dan inilah saatnya, menurut saya saatnya kita itu bisa, apa yang selama ini kita menjadi slogan dalam kehidupan kita, ya kan? Brighter, menjadi terang, menjadi garam, menjadi jawaban, make a difference. Dan inilah saatnya di mana kita harus pertunjukkan ke dunia bahwa itu bukan hanya slogan, itu ada sesuatu yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Nah, seperti tadi ke Pastor Jeffrey katakan bahwa pikiran kita tuh harus kepada orang lain, bukan hanya mikirin diri kita sendiri. Kalau kita mikirin orang lain, maka segala sesuatu akan terbuka dengan sendirinya. Pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Do something for other people. Buat kebaikan. Isolasi itu kan bukan berarti kita itu nggak bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Bukan berarti kita nggak bisa mikirin orang lain. Yang harus kita ingat adalah jangan pernah meremehkan hal kecil. Karena kita tidak akan pernah tahu hal kecil itu bisa membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Wow, that's good. Yep. Thank you banget buat Pastor Jeffrey, buat Kak Angel. Kita udah sampai di penghujung dari Q&A session ini. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat kita semua menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan juga pergumulan yang dihadapi oleh para singles di luar sana. So, hopefully kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kita bisa berbincang lebih banyak lagi. Thank you, Jim. Thank you, Sasha. Okay. Bye-bye. Bye. JPCC, thank you so much for watching. Kami percaya banyak insight berharga yang Anda bisa terapkan dan aplikasikan dalam kehidupan saudara, especially for us as a single person in this tough situation. So, sampai jumpa kembali di acara kolaborasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.